بالعالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ملته إلى يوم الدين أما بعد Masyaallah, sobat Kusmesify dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada dimanapun berada pada siang hari ini, alhamdulillah dapat menyaksikan podcast kita yang kelima. Masya Allah ya, semoga podcast ini akan terus menjadi ladang dakwah kita, menjadi kontribusi bagi pengabdian kita kepada masyarakat luas. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tema pada hari ini sangat menarik sekali, sangat luar biasa. Karena apa? Karena akan diisi oleh salah satu dosen di Universitas UTM Malaysia, Masya Allah, Dr. Muhammad Tolhah Azmain, Masya Allah ya. Beliau sudah berada bersama-sama kita, Masya Allah. Ini akan menjadi sangat diskusi yang luar biasa. Maka jangan kemana-mana, tetap menyaksikan podcast kita hingga akhir nanti. Ini adalah satu terobosan luar biasa bagi muamalah dan ekonomi syariah yang mudah-mudahan ke depan menjadi lebih banyak lagi kontribusinya bagi masyarakat luas. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bersama kita juga Dr. Abdurrahman Misno Muhammad MEI ya, Abdurrahman Misno MEI MH, Masya Allah, beliau sudah bersama kita juga, alhamdulillah. Insya Allah akan terus ya mengawal sampai akhir podcast kita ini. Jangan kemana-mana. Insya Allah sobat Kusmes semua, siapkan pertanyaan, siapkan apa yang akan kita diskusikan, Insya Allah. Baik, langsung saja kita langsung ke Dr. Muhammad Tolhah. Masya Allah. Apa kabar dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Rendra. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, terlihat wajahnya berseri Pak Dr. Muhammad, Masya Allah. Ya, ini ilmunya sangat dinantikan sekali di regional kita, Malaysia, Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu acuan bagi mahasiswa-mahasiswa kita, Masya Allah, juga masyarakat. Bapak Dr. Muhammad Tolhah, Masya Allah, silahkan. Beliau ini adalah salah satu dosen senior di UTM Malaysia. Masya Allah, beliau akan menjadi salah satu pembicara. Tapi sebelum itu, Pak Dokter, akan ada keynote speak ya, dari Bapak Ketua kita. Nah, Bapak Ketua kita, Bapak Kaimuddin MSI. Assalamualaikum, Bapak Kaimuddin MSI. Apakah sudah hadir bersama kita semua? Langsung aja di sini kan ya. Assalamualaikum. Belum masuk sih kayaknya. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat temukan kita dalam satu majlis ilmu yang penuh barakah insya-Allah. Pertama-tamanya terima kasih kepada hos kita, pengacara pada hari ini, Bapak Rendra Fakhrul Razi, yang saya segani rektor di sana di universities, iaitu Bapak Kaimuddin. Kemudian panel bersama dengan saya, kawan baik kami daripada Malaysia juga, beliau dulu belajar di sini di UPM.
iaitu Bapak Dr. Abdul Rahman Misno. Terima kasih menjadi jambatan penghubung silaturahim antara Malaysia dan Indonesia, dan mereka yang bersama secara langsung dalam live kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bawa satu tajuk berkaitan dengan education. Pendidikan pada apa? Pada keusahawanan terhadap Islamik. Jadi kita akan tengok education of Islamic entrepreneur ni, dia ada perbezaan dia. Kalau di Malaysia antara entrepreneur dan juga perniagaan, dua makna yang berbeza. Jadi saya bawalah dulu konsep ataupun filosofinya dahulu. Kalau kita boleh tengok dari sudut istilah dia, entrepreneur ataupun usahawan, dia merujuk kepada, kita ambil citation daripada Max Klein. Dia kata, usahawan ini bila dia berniaga, dia kena bawa satu inovasi. Walaupun mungkin dia akan datang kerugian. Yang penting dia adalah untuk nak mensejahterakan organisasinya. Kalau kita di Malaysia, misalnya kita di Indonesia dan juga di Nusantara, organisasi kita adalah Asia. Jadi kita nak inovasi untuk nak mensejahterakan rakyat-rakyat marahin yang berada dalam negara Asia tersebut. Itu inovasi. Itulah entrepreneur. Orang tersebut kena memikirkan untuk kebajikan, kebaikan. Cuma tajuk kita hari ini, dia ada basis, landasannya kena syar'i. Jadi pada bahagian saya akan tunjukkanlah pendidikan. Bagaimana nak menanam, nak membina, ada tak model usahawan yang kita mengharapkan boleh melahirkan inovasi yang sejahtera. Berbeza dengan peniaga, kalau peniaga ni dia fikir hidup dia, perniagaan dia, kerja dia adalah mau cari untung. Orang kata kalau niaga tidak untung, tutup tikar, tutup kedainya. Sudah kalau keuntungan universitas untuk keuntungan, kalau tiada pelajar kita tutup saja. Ada satu ketika saya datang conference di Thailand, dia membayangkan ketika fasa pandemik, kita berlaku COVID-19 yang lepas tahun 2021, kemudian sekarang kita ada hybrid. Alhamdulillah, sebabkan asbab begitu, kita dapat buat conference sebegini secara maya. Dapat buat, Alhamdulillah. Itu kebaikan dia. Tapi dalam conference di Thailand, the entrepreneur, education tu tetap perlukan sentuhan. Pergi jumpa orang, bertemu dengan mata, dan kita ada landasan basis iaitu syarak. Jadi ini perbandingan berbeza yang mudah untuk nak dilihat lah. Satu, bagaimana entrepreneur ataupun usahawan dia ubah suai untuk idea-idea yang baru. Kita sekarang ni berada dalam idea yang baru. Kita boleh buat conference, seminar begini ataupun talk begini secara maya sebab kita telah ubah suai. Kita cari kaedah-kaedah yang boleh. Dan dia penting akhirnya khidmat, kita cari kaedah-kaedah yang boleh. Dan dia penting akhirnya khidmat semula ke masyarakat. Ilmu yang kita ada perlu kepada memberi semula kepada manusia. Sebab itu memberi ini tidak pernah kurang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-6 ayat 160 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waman disebut bila kita memberi sesuatu yang ahsan, yang baik, maka Allah akan bagi dia kamislihi, benda yang sama 10 kali ganda. Asyara amsalihah. Sebab itulah bila kita belajar, kita dapat sesuatu, entrepreneur ni dia bagi je kepada masyarakat. Percayalah, dia akan menjadi usahawan yang diberkati kehidupan dia. Nanti tunjukkan di dalam sirah, bila kita hari ini ada pendidikan basis agama dan entrepreneur, dia akan bagi kelangsungan sustainability sampai bila-bila dalam kehidupan. Bila kita mati, dia akan memberikan kelangsungan lagi legasi. Tetapi berbeza dengan peniaga. Peniaga dia fikir beli rugi tu dia akan tutup kedai kalau mendatangkan kerugian. Jadi kita tak nak usahawan, peniaga kita yang hanya memikirkan hal dunia semata-mata tanpa ada basis agama dan tiada unsur entrepreneur, iaitu berkhidmat semula kepada masyarakat. Kita perlu untuk berkhidmat. Sebab itu kita tengok kenapa basis yang utama memastikan bila kita menjalankan usahawan, entrepreneur, perniagaan, dia ada nilai. Dia ada prinsip Islam. Ya, kita nak berjaya dekat dunia, tapi kadang-kadang perniagaan ni naik dan turun. Dia bukan seperti matematik, 1 + 1 2.
kemudian 2 tambah 2, 4, dia sentiasa naik. Recording in progress. Dia akan jadi bagaimana perniagaan ni naik dan turun. Sebab itu kita perlukan basis syariah. Kalau kita naik, kita rasa bersyukur pada Allah. Bila kita jatuh, kita jauh daripada Allah. Ini bukan nilai yang kita nak kejar dunia semata-mata. Sebab tu hujung dia, paksi dia, hakikat yang kita kejar adalah kemenangan hakikat dekat akhirat. Kita tengok ada kisah. Saya mulakan dengan kisah untuk kita nak tengok sebelum kita pergi kepada kisah Ortogrol Ghazi. Latar belakang pendidikan saya, kalau saya boleh cerita sikit, saya pendidikan Islam dalam sirah ataupun dalam sejarah Islam. Jadi sebab itu saya olah kepada sirah tu sedikit sebanyaklah minta izin. InsyaAllah untuk syariah tu nanti kita serahkan kepada Al-Fadil Bapak Dr. Abdul Rahman Misno. Itu memang bidang dia lah. Dan bidang saya akan ceritakan bagaimana pendidikan basis syariah yang berjaya ditanam terhadap legasi yang Rasulullah telah bina kepada sahabatnya. Kita tengok Rasulullah SAW bila beliau berniaga bersama dengan Maisarah. Maisarah ni waktu zaman bila? Waktu ketika Rasulullah SAW bekerja di bawah Khadijah radhiyallahu anha. Belum lagi menjadi isteri kepada Rasulullah. Ketika perniagaan tersebut, apa yang datang, entrepreneur Rasulullah telah melahirkan keuntungan yang sangat berlipat ganda. Sangat banyak. Modalnya kembali, keuntungannya luar biasa. Sehingga Maisarah menceritakan kepada Khadijah, Masya Allah, orang ini tidak pernah kita dapat keuntungan yang berlipat ganda dan dia tidak ambil satu bahagian pun. Kalau pun sebenarnya dia boleh ambil. Nak ceritanya Rasulullah memang berbasiskan entrepreneur. Dia bina, dia membantu majikan dia jadi yang terbaik. Dia tidak curang dalam perniagaan dan urus niaga, dan kesan dia orang sekeliling mendapat manfaat. Maisarah terkesan. Sehingga akhirnya ada orang ceritakan kebaikan. Itu entrepreneur. Usahawan, dia jaga akhlak, dia ada nilai walaupun mungkin rugi. Tetapi dia telah menampakkan basis tu dia jaga, orang suka. Kemudian kita cerita tentang Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam Islam, dalam sirah, ada pada tahun yang ke-7 sampai tahun yang ke-10 ketika Islam berada di Mekah, kita berada dalam suasana pemulauan, COVID. Kita katalah pandemik. Tak boleh, Islam tak boleh berniaga dengan orang selama 3 tahun. Tak boleh kahwin, tak boleh berniaga. Soalan dia adalah, di dalam buku Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti, sama juga dengan dalam kitab Al-Maghazi Ibn Ishaq. Kemudian saya jumpa tesis tahun 2019 yang telah dijadikan judul buku, iaitu Fi Daw'il Masadiril Al-Asilah. Dia ceritakan bahawa Khadijah ni, macam mana dia boleh maintain 3 tahun sedangkan sahabat Nabi semua dah tak ada harta untuk nak beli dan nak makan tak boleh. Kecuali Khadijah. Sebab Khadijah ni telah mendapat simpati daripada 5 orang pemuda. Antaranya nama Zuhair, Al-Bukhtari, saya ingat sebahagian je. So mereka ni sebab dulu ketika Rasulullah, sebelum Khadijah berkahwin dengan Rasulullah dan di awal-awal dakwah Rasulullah, Khadijah terus bersedekah dengan orang. Bagi, ada orang nak berhutang, dia bagi, ada orang nak pinjam, dia bagi, dia murahkan orang, dia bagi, memberi. Entrepreneur dia simpati. Dia memberikan simpati walaupun orang tu tak membeli tapi dia sedekah. Sehingga kan waktu pemulauan orang kesian dan orang memberi. Sebab itulah entrepreneur yang kita nak menghadirkan adalah nilai terus bersedekah, memberi. Percayalah akan ada sekeliling kita yang membantu dan bersedekah kepada kita. Ini contoh kita boleh tengok model yang sangat baik. Pendidikan Khadijah yang terus bersedekah, memberi kepada orang sekeliling yang bukan Islam pun. Tetapi mereka ni rasa simpati menyebabkan mereka telah menyebabkan Islam sustain 3 tahun tanpa ada makanan yang boleh mereka beli. Itu benda yang mencabar. Ketiga, kisah Abu Bakar. Abu Bakar adalah usahawan. Nama-nama list yang saya letak kat depan ni adalah usahawan. Abu Bakar seorang usahawan. Ketika Rasulullah dengan sahabat Nabi, mereka ni pergi keluar. Akhirnya ketika zaman Mekah terpaksa keluar. Ada yang pergi ke Habasyah. Rasulullah dengan Zaid pergi ke Taif. Abu Bakar, dia pergi ke satu tempat yang lain sebenarnya. Di bahagian Yaman ke bawah. Tapi ada yang menjaga dia. Sebab Abu Bakar businessman dan dia ada hubungan baik, diplomasi dengan orang luar. Dia membantu, dia menjadi orang tengah, orang suka dengan akhlaknya. Ada suaka politik yang menjaga. Itulah entrepreneur yang kita nak. Kita bersedekah, membantu, basis syariah tu tetap kita jaga, iaitu nilai-nilai. Kemudian yang keempat, kita cerita Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni adalah sahabat Nabi ketika dia berhijrah. Apa jadi? Dia berhijrah sebelum di Mekah, adalah dia seorang datang dengan hamba. Dia datang menjadi hamba. Kemudian
Bunyi ada bergema. Okey, terima kasih kepada organizer. Okey. Bila sampai sahaja di Mekah, Suhaib ni daripada seorang hamba, dia telah menerajui perniagaan dan dia untung. Ketika dia nak berhijrah ke Madinah, Suhaib Rumi tidak dibebaskan kecuali dengan syarat kena bagi harta. Apa yang dibuat? Dia serahkan harta dia. Maknanya dia tidak gadai prinsip Islam dia. Dalam hijrah ilallah. Sebab tu kita nak entrepreneur ni, kalau orang berniaga dia nak untung, dia akan nampak nilai perniagaan dunia. Tapi pada entrepreneur yang ada basis syariah, yang ada pendidikan Islam, contoh-contoh adalah sahabat-sahabat Nabi. Dia sanggup gadaikan harta dunia untuk kebaikan. Apa jadi? Dia pergi ke Madinah, dia hidup dan menjadi tentera Islam yang hebat. Perniagaan tu pastilah dia dah dapat dekat sana. Kisah yang lain adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman ni nak cerita, entrepreneur ni dia berdiri atas kaki dia. Bila dia pergi ke Madinah, modal tak ada, dia minta untuk nak pinjam tali unta. Apa orang kata dekat dia? Saya bagi. Abdul Rahman kata, saya tak nak, saya nak usaha sendiri. Saya nak pinjam, nanti saya akan bagi balik. Sebab itu sifat entrepreneur ni adalah dia fikir untuk dia nak bersedekah, dia nak bagi kat orang. Walaupun dia layak untuk nak dapat. Tapi dia fikir, aku ni boleh buat, boleh berusaha, kemudian dia dapat keuntungan, dia pulangkan balik hak-hak orang. Entrepreneur sebenar adalah bila dia pinjam, dia berhutang, dia akan lunaskan sesegera mungkin. Itulah pendidikan yang telah melahirkan Khadijah yang demikian, Abu Bakar yang sangat berakhlak, Suhaib yang sanggup tinggalkan urusan dunia dia yang sangat banyak telah harta dia ada. Abdul Rahman dia langsaikan hutang-hutang dia dan dia nak berdiri atas diri kaki dia sendiri. Itulah pendidikan yang berjaya dibina oleh terhadap sahabat-sahabat Nabi. Dan kisah yang terakhir adalah kisah Ertugrul Ghazi. Ketika saya pergi ke Turki tahun lepas, saya mendengar kisah ini. Kalau kita ada 7 khalifah, khalifah yang ke-7 zaman Turki Osmaniyah adalah Al-Fatih. Yang pertama tu adalah Osman Ghazi, Sultan Osman Ghazi. Ayah kepada Osman Ghazi ni adalah Ertugrul Ghazi, nama yang sekarang ini. Apa yang dia buat ketika mana di awal-awal asas nak mengasaskan, dia hanya menjadi seorang peniaga dekat dia punya bazar. Bazar tu datang daripada bahasa Turki Osmaniyah. Sampai ke Malaysia kita guna bazar Ramadan kalau di Malaysia lah. Saya nak ceritanya kesan Islam daripada Turki Osmaniyah sampailah ke Malaysia. Huruf Ca, kalau ada huruf Ca dalam tulisan Jawi pun sebenarnya datang daripada Mehmet Chalabi. Chalabi itu adalah khalifah Turki Osmaniyah yang kelima. So nak ceritanya kesan dakwah daripada Turki Osmaniyah bawa Islam telah sampai ke Nusantara kita. Memang itulah proven Islam ni dia berkembang sampai ke tanah air. Cerita semula ke Ertugrul Ghazi ni, ketika dia tengah bangunkan pasar, apa jadi? Pasar-pasar sekeliling dia, pasar ni kedai-kedai kecil, semua berniaga dengan ada riba dan juga penipuan. Letak RM3, tapi jual ikan sebenarnya boleh dapat 3, dia bagi 1 je. Sangat tidak adil. Ertugrul Ghazi dia fikir macam mana nak buat ni. Apa yang dia buat? Dia telah mencari seorang Syekh Edebali. So nak ceritanya ulama' dia cari pendidik yang boleh membantu dia. Dia mula daripada kedai dia, sehinggalah kedai dia terjaga, ada orang nak buka kedai macam dia. Jujur, amanah yang dipandu oleh seorang ustaz. Kemudian berkembang dia ada akademi Ertugrul Ghazi yang dipandu oleh Syekh Edebali ni. Akan dididik di dalam kelas selama latihan praktikal selama 3 bulan ke 6 bulan. Nak mengajar pendidikan yang sebenar berbasiskan syariah. Sehingga akhirnya berubah bazar yang besar tu, Ertugrul Ghazi dia beli bazar yang sebelah di daerah yang lain pula. Kesan dia akhirnya lahirlah anak yang bernama Osman yang sangat soleh sebabkan dapat pendidikan daripada ayah yang berbasiskan syariah dan dia melihat perniagaan tersebut bukan sekadar berniaga tapi entrepreneur. Dia melahirkan orang terkesan hasil perniagaan dia. So begitulah kalau kita tengok kisah-kisah ini real berlaku di dalam sejarah dan dia boleh kembali balik seperti hari ini. Syarat dia perlukan pendidikan yang berterusan, ada rujukan sirah untuk kita nak jadikan contoh dan kita perlukan berbasis syariah yang ada pendidik yang mengajar kepada kita. Ni soalan yang mungkin boleh kita bertanyalah, borak-borak sesama kita persoalan ni. Kalaulah kita ada orang nak bagi kita RM1 juta untuk tujuan yang salah, apa kita buat? Kalaulah kita ada pekerja yang tiada duit, gaji tak masuk pun lagi, kita tengok dia kesian, dia tak ada makanan, apa kita buat? Tempoh cuti, kalau di Malaysia ada cuti 23 hari sahaja. Kalau dah habis cuti, kita sebagai majikan, tiba-tiba ibu dia meninggal, apa tindakan kita? Kita bagi cuti juga tak?
di tempat kerja kita ramai yang kuat mengamalkan penipuan dan rasuah. Kita tahu dan kita nampak apa yang kita lakukan. So kalau orang yang melihat perniagaan dia nak untung dan dia akan fikir diri sendiri. Seorang entrepreneur syariah yang ada pendidikan Islam, dia akan buat sebaliknya. Wallahu alam, saya rasa itu saja daripada saya lah. Saya serahkanlah semula kepada host kita. Falyatafaddal mashkura. Sedikit perkongsian lah, kemudian mungkin kita ada sesi perbincangan insya-Allah. Pak Dokter, Masya Allah. Menarik, Bapak Dokter, tadi yang disampaikan, Masya Allah, dari kisah Rasulullah SAW dengan Maisarah, kemudian para sahabat yang lain, dan juga tadi Abdurrahman bin Auf ya Dokter, juga kisah itu ya, dengan Syekhnya Ede Bali. Ini baru nih ya. Apa namanya, Muhammad Al-Fatih ya. Ini ketika pendidikan itu dapat memunculkan orang-orang yang jujur, amanah, ya, kemudian mampu berniaga atau berwirausaha, kalau bahasa usahawan. Nah, coba kita tarik ke zaman Tidak dengar. Masih lagi mute. Ada okey. Yang muncul dari penontonnya dari kita tadi itu ya, kita tarik sekarang agar setelah lulus dari pendidikan di perguruan tinggi itu mampu membuat bisnis, berentrepreneur, kemudian mahasiswa itu punya jiwa entrepreneur yang amanah. Gitu. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Dokter? Baik, terima kasih kepada Bapak Rendra atas soalannya. Tadi saya hilang awal-awal tadi, tapi saya faham kat ujung-ujung soalan tadi lah. Soalan dia adalah, bagaimana kalau mahasiswa itu apabila dia keluar daripada universitas, dia masih lagi boleh kekalkan seorang entrepreneur yang jujur, yang amanah, begitu ya soalannya? Baik, pertamanya Alhamdulillah kita ni daripada kalau sana ada SD kan, SMP, ada universitas. Kalau di Malaysia ni sekolah rendah, sekolah menengah, universitas. Itu apa maknanya? Itu adalah pendidikan dan kita masih lagi terkawal. Pendidikan kita terpaksa masuk dalam sistem, tetapi kita pilih sistem yang mendidik kita. Cuma bila selepas habis umur 25, misalnya umur 25 masuk ke alam pekerjaan, kita akan survival sampai umur 62 kalau kita meninggal umur 62 lah. Maknanya bekalan pendidikan daripada sekolah rendah, sekolah menengah, adakah telah cukup? Kalau cukup, Imam Syafi'i tak perlu nak belajar jauh-jauh, dia pergi jumpa dengan Imam Maliki. Kemudian dia pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jawapannya adalah bila kita dah habis belajar, kita kena terus belajar. Kena ada pendidikan, sama ada kita sambung lagi pengajian kalau kita mampu, ataupun pergi ke kuliah-kuliah antara maghrib dengan isyak. Hari ni kita ada kuliah seperti ini online, free saja. Bagus ni, boleh follow page ini, FB. Sebab dia memberikan ilmu dan kita boleh tengok semula. Kita perlukan lagi ilmu-ilmu berterusan supaya kita terus terpandu. Dunia makin mencabar, macam-macam skema yang berlaku dekat dunia ni. Jadi kita kena ada ilmu untuk nak menghadapi, tahu hukum, apakah peranan kita. Itu satu. Maksudnya kita terus kena belajar, tidak boleh berhenti daripada belajar. Itu yang ulama-ulama dahulu buat dan mereka ni terus berjaga.
Rasulullah terus mendidik sahabat Nabi walaupun dah habis Mekah, pergi ke Madinah, diorang masih lagi ada pendidikan, ada tarbiyah. Kalau dulu di Mekah kita biasa dengar rumah Arkam bin Abi Arkam. Soalan dia, adakah rumah di Madinah ada rumah Arkam bin Abi Arkam? Jawapannya adalah ada. Cuma tidak dipanggil rumah Arkam bin Abi Arkam lah. Arkam bin Abi Arkam ada anak bernama Zaid bin Al-Arkam. Tapi nak ceritanya, ada seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umar. Dia pernah tarik sahabat dia, Muaz bin Jabal. Dia kata apa? Ijlis bina nu'min sa'ah. Itu Madinah. Dah ada negara Islam. Masih lagi kena duduk sejenak, kita beriman sejenak. Kemudian ketika di Mekah tak ada solat Jumaat, yang ada khutbah. Di Madinah kita ada. Maknanya setiap minggu ada lagi nasihat-nasihat yang berterusan. Sebab itu kalaulah kita boleh linkkan dengan majlis agama Islam di tempat-tempat kita, kuliah dan juga khutbah Jumaat kena relevan, kena sesuai dengan isu-isu semasa rakyat kita. Kalau isu tentang Palestin, kena cerita tentang Palestin. Jangan cerita tentang tumbuh-tumbuhan. Nak ceritanya kena sesuaikan ilmu kepada masyarakat kita. Itu contoh satu, maksudnya berterusan pendidikan. Kedua, kita kena ada circle ataupun kawan-kawan yang boleh mendidik kita. Seperti ini. Sebab tu kita tak pergi jauh sebab kita ada kawan-kawan kita, ada bapa rektor kan, Kaimuddin, memandu daripada atas, ada yang tengok bahan-bahan nak mendidik kita. So nak ceritanya kita perlu kawan-kawan sekeliling yang membantu. Dan pastinya kita perlukan masyarakat yang boleh support kita. Sebab itu kita terus kena ada contoh. Kalau siapa yang keluar daripada siaran ni, sekurang-kurangnya kita lah menjadi contoh entrepreneur usahawan yang sebenar. Supaya ada orang bila nak buat salah, dia kata, orang tu jujur, aku nak ikut seperti dia. Dalam keadaan dunia hari ni tak ramai yang buat macam tu. Percayalah, orang yang soleh, yang baik ni mesti nak cari orang yang baik juga. Sebab itu biarlah kita jadi usahawan entrepreneur yang Islam, yang jujur, amanah. Percayalah, legasi kemudian ada yang ramai yang akan ikut kemudiannya, bermula dengan diri kita. Wallahualam. Satu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Karena tema kita itu menggagas pendidikan kewirausahaan berbasis syariah. Dari Bapak Dokter nih, apa nih ide gagasannya? Sedikit saja. Wah, dia minta gagasan. Gagasan. Idea. Yalah, idea saya begini. Sebab saya melihat sirah, mungkin dari sudut orang bidang hadisnya lain, psikologinya lain, doktornya lain, ataupun bidang syariah tu pun berbeza. Kalau saya melihat sejarah ataupun sirah, model yang saya akan bawa adalah kita kena ada tim. Kenapa saya kata begitu? Sebab Rasulullah SAW di awal-awal, bila dia bawa Islam, dia target 4 orang sahaja dahulu. Iaitu siapa? Khadijah, isteri dia. Kemudian orang dia terpercaya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia cari orang muda, Ali ibn Abi Talib. Kemudian dia cari hamba yang boleh taat, dengar, iaitu Zaid ibn Harisah. 4 orang ni yang boleh mendokong inspirasi dia. Kemudian dia turunkan kepada orang-orang yang sama, yang boleh faham, yang boleh buat apa yang dia nak. Seperti kita di universitas. Kalau rektor percaya kepada rakyat dia yang sangat ramai ataupun pelajar dia pasti nak cari pensyarah yang boleh bawa apa yang dia nak. Dan dia tak ambil ramai. Mungkin awal-awal dia akan cari kawan-kawan yang boleh membantu dia, yang boleh turunkan apa yang gagasan yang dia nak. Jadi daripada situlah mudah untuk nak laksanakan ke bawah. Kalau di negara pula, kalau kita ambil negara, Perdana Menteri, kita ada bapa presiden kalau di Indonesia ya. Bapa di sana atau di Malaysia kita panggil Perdana Menteri, dia akan cari kabinet yang boleh bersama dengan dia. Tim dengan dia. Daripada situlah mudah untuk nak laksanakan. Kemudian dia akan bercambah baik ke bawah. Itulah model, kalau saya bawa model syariah untuk nak ada tim, tapi bermula dengan tim yang mudah untuk dia nak deliver, sampaikan yang boleh dilaksanakan sama-sama ke bawah. Wallahualam. Ya, Dokter. Waktunya terhadap sangat dokter ya. Ya. Silakan Pak Dokter, bisa jika mau. Ya, pertama kita tadi jazakallah khairan Dr. Tolha, mudah-mudahan jadi profesor ya, Profesor Tolha nih. Kita
panggil Prof. Tolha. Baik, ini menurut saya menarik sekali memang ya. Sebenarnya kita mau bandingkan antara pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia, ya. Tapi karena mungkin waktunya waktunya terbatas, sehingga mungkin Insya Allah next time ya kita boleh discuss lagi. Terutama saya sendiri peminat sejarah gitu ya, khasnya sejarah di Nusantara. Gitu ya, sehingga saya sangat terpukau dengan misalnya kami di Bogor, ini adalah satu wilayah di Sunda Kelapa yang ada adalah Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten itu dengan sistem ekonomi baharinya, ternyata di London sana di salah satu sungai di London itu ditemukan poin-poin emasnya Kesultanan Banten. Ini menjadi satu inspirasi buat kita untuk bahwa ekonomi khasnya ekonomi syariah itu memang mesti maju berkembang. Nusantara ini mesti maju lah. Nah, kita mulai, we start with education. Kita mulai daripada pendidikan, specifically pendidikan yang kami kebetulan di State Sirajul Falah ini memang satu university yang khas untuk Islamic education, dan insya Allah akan juga buka Islamic Economic Department. Ya, bila ada masa kita berikan keynote speech-nya di tengah nih kepada rektor kita, our rektor Bapak Kaimuddin untuk memberikan ini yang gitu. Saya kembalikan dulu. Pertama jazakallah khairan, terima kasih untuk Prof. Tolha ya. Mudah-mudahan masih ada masa sedikit untuk mendengarkan keynote speech-nya. Baik, Ustaz Kaimuddin sudah siap? Ustaz? Masya Allah. Silakan Ustaz untuk memberikan keynote speech ya, Masya Allah, tentang program kita siang hari ini. Recording stopped. Oh, masih belum. Oh, sudah. Sudah. Silakan Ustaz. Silakan. Recording in progress. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Tolha Ajmain ya, dari dosen senior UTM Malaysia. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita hari ini. Luar biasa ya. Ini terjalin kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia ini. Mudah-mudahan ini akan terus ya. Gantian mungkin nanti, siapa tahu Malaysia bisa merancang acaranya gitu. Yang saya hormati juga Dr. Abdullah Misno, SHI, SE, MEI, yang juga akan menjadi pemateri kedua nantinya. Juga membawa acara kita Bapak Rendra, MEI ya. Alhamdulillah ini satu hal yang luar biasa buat State Sirajul Falah Bogor mengadakan kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan ya kedepannya ini akan semakin lebih baik lagi ya, dan juga materinya akan semakin lebih luas lagi ya. Jadi podcast ini yang seri kelima ini berarti sudah ada 4 seri sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah ini akan lebih banyak pembicaranya mungkin ya. Ini hari ini mungkin seri kelima ini kita udah bisa jalin kerjasama dengan Malaysia mungkin ya. Insya Allah nanti mungkin bisa dengan negara lain, mungkin Pak Dr. Misno ya, mungkin bisa dengan Singapura, Brunei, mungkin juga dengan Thailand ya, karena kita juga kemarin Pak Dr. Jainal juga udah ke Thailand. Insya Allah ini sebelumnya, jadi setiap minggu nanti kita akan ada podcast ya, Pusmes Sifa ya, Education of Islamic Entrepreneur. Jadi ini sangat penting sekali sebenarnya untuk terutama juga buat mahasiswa kita.
baik yang S1 maupun yang S2, bahwa ke depan itu entrepreneur itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, ya. Jadi sangat penting buat kita dan juga mahasiswa, ya. Jadi bagaimana nanti ke depannya menghasilkan lulusan mahasiswa baik S1 maupun S2 yang memiliki jiwa entrepreneur, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti dengan adanya edukasi of Islamic ini atau podcast kita ini, Kusmes ini, ya, Kusmes IPA, insyaallah ini menjadi ladang, ya, buat teman-teman kita untuk beramal ilmunya, gitu ya, berbagi ilmunya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri hari ini. Ini materi yang luar biasa. Mudah-mudahan seri-seri kedepannya juga akan banyak wawasan yang bisa kita ambil, ya, baik itu sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa, dan akan didorong lebih kuat lagi supaya bisa, ya, baik menghadiri secara live maupun ini akan di-upload, ya, nanti, ya, YouTube, ya, supaya bisa ditonton di lain waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Dokter sudah masih bersama kita? Sudah tidak ada lagi, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Dokter Wisnu. Masya Allah. Tadi ada keynote speech dengan Bapak Kaimuddin MSI. Ya. Kemudian sebelumnya juga ada pemaparan materi singkat tapi padat sekali, Masya Allah. Ini luar biasa nih Sobat Kusmes di rumah, Masya Allah, yang ada di Zoom dan juga di YouTube ini, ya, Masya Allah. Ini dari kisah sirah itu saja itu muncul yang luar biasa tentang bagaimana jiwa entrepreneur, bagaimana orang-orang dulu itu menempatkan dirinya setelah mereka itu punya pendidikan, mereka terus menggali di tempat-tempat lain, ya. Ada masanya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, masih belajar juga, gitu kan. Bagaimana Ertugrul yang sebagai pendiri Khilafah Turki Utsmani, ya, nah, ini kalau kita tarik ke dalam kampus kita, kalau kita tarik ke dalam kampus kita, langsung ke kampus gitu, ya. Kampus kita ini, bagaimana nih kurikulum kewirausahaan syariah ini, ya. Jadi supaya apa yang semangat yang tadi diharapkan oleh Bapak Dr. Tohah tadi, itu bisa kita aplikasikan. Itu kan salah satu insight, kan, gitu. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, menarik sekali nih Kang Rendra, ya, ketika bicara tentang tadi entrepreneur, ya, karena topik kita kan Islamic entrepreneur, ya, education of Islamic entrepreneur. Jadi tadi merujuk kepada istilahnya itu pendapat yang sama oleh Dr. Toha bahwa, ya, so different between entrepreneur, gitu, ya, dengan mungkin businessman, gitu, ya, karena kalau businessman tapi memang cenderung itu hanya usaha cari keuntungan gitu. Sementara entrepreneur itu adalah sebenarnya bukan hanya artinya mencari keuntungan, tapi dia itu ada tadi falah. Ya, ada falahnya. Nah, ini cocok nih dengan Surajul Falah, ya. Ya, baik. Jadi di Surajul Falah ini artinya itu ada falah yang memang menjadi puncak dari tujuan Islamic Economic and Business, ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi topik kita nih sebenarnya lebih kepada bagaimana membangun jiwa entrepreneur, ya. Entrepreneurnya dulu, gitu. Walaupun tadi kalau di Sirah tadi kan entrepreneur itu dia memang betul-betul sudah artinya itu sudah terimplementasi, gitu kan, terimplementasi, sudah dipraktekkan kan tadi contohnya. Kenapa ketika Khadijah ketika terjadi misalnya tadi itu semacam boykot, ya, di Makkah itu, ternyata Khadijah itu masih bisa tuh untuk ya bisa hidup dalam jangka waktu 3 tahun dari hartanya, gitu, ya, dari kekayaannya. Artinya kan itu ada proteksi namanya itu. Jadi ada proteksi, bahkan ada saving sebelumnya. Ya, mungkin kalau kita mungkin bukan cuma saving, karena kalau dalam ekonomi kan kita tahu, ya, ada istilah saving not save you. Ingat, ya? Ya, artinya saving not save, artinya
menabung itu tidak menolong Anda, hanya memperpanjang usia, memperpanjang waktu Harusnya saja. diputar. Iya betul, yang berarti bukan saving tapi investment. Nah, investasi atau bisnis ya. Nah, bisnis itu ternyata bukan hanya bicara tentang bisnisnya dulu, tapi tadi bicara tentang entrepreneurnya dulu. Gitu ya. Jadi ketika kita mau berbicara tentang misalnya itu entrepreneur education ya, atau education of entrepreneur ya, pendidikan kewirausahaan, berarti memang ya di university ini kita bangun bagaimana menularkan gitu ya, bagaimana menjadikan mahasiswa itu memiliki jiwa entrepreneur. Nah, tadi poin yang paling utama sebenarnya dalam entrepreneur itu adalah memang ada jiwa dorongan, terutama dari sisi agama, keyakinan spiritual itu untuk bisa memberi kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya menurut saya yang memang jarang sekali gitu ya, jarang sekali ketika orang itu tadi kalau mamanya hanya usaha, dapat keuntungan, cari keuntungan itu kesannya menjadi kapitalisme, menjadi kapitalis gitu kan. Jadi tanpa memikir orang lain juga banyak orang-orang istilahnya itu non muslim juga banyak, mereka tuh kerja kemudian usaha cari keuntungan tapi jiwa mereka, jiwa kita sebut dengan filantropinya itu kurang gitu ya. Nah, ini jiwa itu yang penting. Iya betul. Jadi, artinya bagaimana, berarti sebenarnya tadi bukan hanya universitas saja, sudah bukan hanya perguruan tinggi gitu ya, tapi ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya itu entrepreneur untuk mahasiswa kita, termasuk juga untuk siswa kita gitu ya. Jadi dari mulai sekolah rendah, sekolah dasar gitu ya, menengah sampai atas itu kan sekarang udah ada market day gitu kan, banyak banget itu. Itu sebenarnya baru awal gitu. Betul. Dapat di beberapa poin tuh dari pemaparan tadi. Jadi bagaimana kurikulum itu bisa diterapkan di kampus. Betul. Salah satunya adalah jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneurnya itu beda dengan jiwa pebisnis. Betul, bukan hanya pebisnis gitu ya. Tapi entrepreneur. Entrepreneur, betul. Dan kemudian tumbuh dari entrepreneur itu jiwa yang kemudian mau berbagi. Betul ya, betul. Ya. Nah, berbagi ini pondasi yang paling kuat tentu saja adalah agama. Betul. Iya kan ya. Kan kalau dikatakan tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya dia itu memang ya tadi entrepreneur itu yang memang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Misalnya nih, seseorang itu ini kan kebetulan kalau kita kan di Institut Sirajul Falah ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Jadi ketika dia itu misalnya menjadi seorang guru, kemudian nanti ada pilihan menjadi misalnya dia itu mendirikan sekolah. Gitu kan, mendirikan sekolah. Nah, ketika mendirikan lembaga pendidikan sekolah gitu kan, otomatis dia akan merekrut guru lain, akan merekrut mungkin tenaga pendidikan. Artinya manfaatnya itu lebih banyak. Nah, ini ya, jadi itu sebenarnya inti dari pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya alumni dari tarbiyah, dari ilmu pendidikan, dan dari berbagai program studi itu memiliki jiwa entrepreneur, artinya jiwa yang memang dia itu bisa mengoptimalkan potensi dia, tapi bukan hanya untuk dia saja, tetapi juga untuk orang lain, bangsa dan juga negara tentu saja. Itu yang saya pahami itu. Alhamdulillah. Jadi memang jiwa entrepreneur ini bisa melekat kepada siapapun. Betul. Mentalnya. Memang jiwa itu kan mental. Mental. Jadi tadi salah satu juga disebutkan Dr. Taha bahwa jiwa atau mental entrepreneur itu adalah yang nggak takut rugi. Ya, termasuk juga kalau dalam konteks lebih luas itu tidak takut dengan masalah. Dihadapi. Dihadapi. Jangan lari dari masalah. Itu jiwa entrepreneur, itu mental entrepreneur. Kalau rugi, nanti harusnya nih Pak Ketua bisa ini juga, bisa sharing juga nih gitu ya. Jiwa entrepreneur itu bagaimana ketika rugi, ketika ini ternyata nggak kemudian baper gitu, nggak kemudian istilahnya itu menyerah gitu, enggak. Justru itu. Nah, kalau ini gini, ini karena jadi saya ingin membedakan antara kita kan kebetulan kita di Prodi Pendidikan Agama Islam ya. Artinya ketika seorang mahasiswa itu lulus nih, kita kan insya Allah mau wisuda nih ya, Sabtu besok nih ya. Jadi ketika sudah lulus itu jangan sampai mahasiswa itu masih saya nanti kerja apa gitu ya. Nah, itu. Jadi saya mau kerja apa, misalnya saya mau ngajar di mana, udahlah kerja apa aja lah yang penting, mau walaupun jasa tarbiyah apa aja lah yang penting bisa dapat duit. Nah, itu harusnya startup. Bisa juga menggunakan bisa startup gitu. Startup mengkreat bisnis. Iya, betul. Jadi kalau saya nanti juga bisa mengatakan bahwa guru itu atau mengajar itu adalah, kalau saya menyebutnya dengan kewajiban agama.
gitu ya. Kalau bisa dikatakan kewajiban ya profesi atau passion boleh lah, tapi ya itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Sementara entrepreneur memberikan kemanfaatan untuk orang lain, untuk masyarakat, itu adalah kewajiban yang lainnya. Agama mungkin kita itu nggak bisa soleh itu secara individual, tapi kita juga harus soleh secara sosial. Saya tangkap, saya tangkap. Itu hampir mirip-mirip dengan yang tadi disampaikan, cuma ini lebih detail. Ya, betul. Nah, kalau tadi Bapak Dr. Tohah tadi itu mengatakan model pendidikan kewirausahaan berbasis syariah itu seperti halnya dulu sirah Nabi. Betul. Jadi Rasulullah itu punya 4 as-sabiqun al-awwalun. Sabiqun al-awwalun. Ya kan? Ya, betul. Sayyidah Khadijah yang mempunyai harta yang banyak, ya, kemudian mensupport juga dalam betul. Kemudian Ali bin Abi Thalib, masih muda. Betul. Kemudian hari menjadi khalifah juga nanti. Betul, yang ketiga. Luar biasa ya. Jadi kemudian sahabat karibnya yang terpercaya digelari as-siddiq. Kemudian juga seorang yang selalu mendampingi beliau, Nabi Zaid bin Abi Haritsah. Yang akhirnya nanti wafat di perang Mu'tah. Betul. Ya. Nah, itu model yang tadi disampaikan tadi, karena beliau memang spesifiknya di pendidikan Islam. Betul. Nah, ini kalau kita tarik ke model kewirausahaan berbasis syariah ini, kira-kira ini elaborasi bagaimana ya? Ya, menarik sekali sih. Ini sebenarnya saya kebetulan sempat bantuin juga teman untuk menerbitkan sebuah buku, judulnya itu Energi Entrepreneur. Entrepreneur. Jadi bagaimana sebuah energi entrepreneur itu bisa diledakkan gitu ya, sehingga memang menghasilkan tadi pribadi-pribadi yang entrepreneur. Nah, tentu saja energi entrepreneur itu dia dibangun dari hasanah gitu ya, hasanah turos ya, siroh sejarah masa lalu di dalam Islam gitu ya. Jadi bagaimana tadi Khadijah gitu ya, mungkin sebagai contoh mewakili Agnia dan juga tokoh perempuan gitu ya, kemudian juga Abu Bakar, dan semua juga rata-rata adalah memang Quraisy itu kan rikhlatas syitai wasayf gitu kan ya, artinya memang ya pedagang gitu kan ya. Walaupun kita juga tidak menyebutkan bahwa saya kan bukan mental pedagang, saya kan bukan entrepreneur, saya kan cuman eksekutor, saya kan mungkin pendidik ya. Enggak, itu justru tadi pendidik yang memang dia itu memiliki jiwa entrepreneur. Gitu kan ya, sangat mungkin gitu ya. Jadi pendidik yang memiliki jiwa entrepreneur. Oke, balik kita ke pertanyaannya kan. Jadi kalau kewirausahaan dalam konteks bagaimana sih sebenarnya mungkin model dari kita sebut dengan Islamic entrepreneur ya, atau mungkin entrepreneur syariah gitu kan ya. Nah, pertama tentu saja kita berangkat dari model ataupun dari konstruk ya bangunan Islam. Ya, bagaimana mestinya itu belief ya, keyakinan itu menjadi inti ataupun menjadi pondasi dasar dalam entrepreneur ya, akidah atau tauhid seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia begini misalnya, ketika dia melakukan filantropi, dia berdonasi misalnya gitu ya. Kan di Pusmesifa ini ada program donasi juga ya. Ya, di Sifa juga insya Allah ada Lasifa insya Allah juga gitu. Jadi artinya ketika dia memberi ya, itu energi yang paling kuat itu ada ya, belief itu, keyakinan itu akan dibalas oleh Allah. Ya, betul. Jadi la yuridu minkum jazaa wala syukura gitu. Jadi nggak membutuhkan tuh istilahnya terima kasih, jaza, syukur gitu, nggak perlu, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ kemudian termasuk juga jadi tadi energi entrepreneur itu adalah bagaimana jiwa muslim itu dia terbawa atau diwarnai ya, atau dilandasi oleh nilai-nilai syariat yang kemudian tadi mulai dari tentu saja itu ada kejujuran gitu kan ya, kejujuran, kemudian juga sikoh gitu ya, kemudian juga amanah gitu ya. Jadi akhlak yang kemudian dia terimplementasi dalam setiap perilaku bisnisnya, perilaku usaha, termasuk sebenarnya seorang ini juga seorang guru gitu ya, seorang guru, seorang dosen, seorang pendidikan sama juga gitu ya. Ketika misalnya kita mengatakan ada guru misalnya nih jadwal istilahnya itu jadwal ngajarnya itu jam 8, dia datang jam 8.10 gitu kan ya, itu bukan jiwa entrepreneur tuh ya lah ini ya, karena itu ya. Jadi jiwa entrepreneur itu adalah yang dia itu komitmen ini ya. Oke ya, jadi
Gitu. Jadi jiwa entrepreneur itu adalah jiwa yang memang dia itu komitmen dengan apa yang memang itu dia bermanfaat untuk tujuan. Ya baik itu tujuan secara artinya itu usaha yang dilakukan sendiri ataupun juga oleh lembaga yang ada dia di dalamnya. Nah, gitu. Jadi dia masuk juga tuh ke organisasi gitu ya. Jadi ketika dia itu adalah bagian dari organisasi, bukan berarti dia bukan entrepreneur dong. Dia kan hanya mungkin staff, admin atau bawahan atau apa. Berarti dia nggak bisa dong jadi jiwa entrepreneur. Bukan, tidak seperti itu. Justru termasuk juga mungkin ada yang teman-teman yang ada mungkin di ASN atau pegawai negeri ya, itu juga seorang ASN ya, seorang PNS zaman dulu itu juga harus memiliki jiwa entrepreneur gitu ya. Jadi kita sebagai pegawai juga harus memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu bukan berarti di kantor terus dagang, jualan gitu, enggak gitu ya. Itu terlalu sempit lah gitu menyebut dengan entrepreneur itu dengan apa, dengan jualan gitu ya. Padahal itu bukan, maka tadi so different, beda ya antara usahawan dengan antara pedagang dengan entrepreneur itu berbeda. Ya, pengusaha dengan pedagang itu beda. Ya kalau pedagang itu tadi hanya mencari keuntungan saja, tapi kalau pengusaha itu dia betul-betul memang dia komitmen. Bahkan sebenarnya kalau secara terminologi, secara bahasa sebenarnya juga etimologi juga, entrepreneur itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko ya dalam setiap kegiatannya. Gitu. Jadi itu menurut saya yang penting. Betul. Nah, model berarti model Islamic entrepreneur itu adalah bagaimana kewirausahaan yang dilandasi oleh belief, dilandasi oleh akidah, kemudian juga implementasinya ada dalam bentuk ya akad-akad syariah atau mungkin bisnis usaha yang dilandaskan atau yang berpedoman kepada nilai-nilai ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Luar Nah, biasa dari ya. situ ya. Nah, ini sobat Pusmes semua yang di rumah, Masya Allah, ini ada satu insight baru ya buat kita semua ini, bahwa bisa kita terapkan nih ya di lingkungan sekolah, madrasah, pesantren yang atau majelis taklim kita, mungkin Betul. masjid mungkin Iya, bisa masjid juga gitu bisa ya, juga, majelis taklim juga bisa juga. memunculkan jiwa entrepreneur itu. Apalagi ini fondasi yang paling kuatnya itu adalah akidah itu sendiri. Betul. Dari akidah kemudian menjalankan syariah, salah satunya fikih muamalah itu Fikih tadi ya. muamalah, Fikih betul. muamalah Iya, itu ya. ekonomi syariah itu. Plus ada satu lagi Apa yaitu itu? akhlak. Nah, Adab atau etika. etika Betul, bisnis, betul. etika bisnisnya, dan kemudian jangan lupa yaitu berbagi Ah, dan terus belajar. terus Gitu jadi ya. banyak banget ya gitu. Luar Tapi saya biasa. gantian nih Kang Rendra, Karena- gantian saya yang nanya nih. Jangan saya hostnya Ustaz. Gak apa-apa. Jadi gini Jadi maksudnya. memang karena kalau ketika kita akidah, kemudian ada adab atau etika bisnis, ya, kemudian menjalankan syariah, kemudian daunnya di atasnya itu adalah yang kemudian penerapan syariah segala menyeluruh, Betul. ya. Nanti ujungnya adalah falah. Falah. Jangan lupa tuh. Betul. Tapi penting. Dan ketika dia berbagi dan kemudian menjalani itu semua, maka terwujudlah yang namanya tujuan syariah. Betul, Insya Allah. maqasid syariah. Maqasid Betul. syariah. Tapi menarik Nah, ini karena maksud saya gimana? itu gini, maksud saya itu tadi kan banyak teori, mungkin kan nanti ada juga yang protes gitu. Oh, ini banyak teori mulu Teorinya nih, gitu ya. ada nggak Atau contoh mungkin, nyata nih ya, gitu contoh kan? nyata, terutama tadi karena topik kita juga education of Betul. Islamic entrepreneur. Jadi penerapannya di dunia pendidikan. Pendidikan. Misalnya kalau kita lihat nih di beberapa SDIT, boleh. pesantren juga ada juga sebenarnya itu. Kalau di Gimana? SDIT itu SMP itu dia biasanya ada market day. Market day. Market day itu di Oke. sekolah alam juga ada Bahkan tuh ya. TK juga. TK juga jualan gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk latihan sih nggak apa-apa Nggak juga apa-apa, gitu ya. nggak Jadi apa-apa. untuk latihan mereka jualan gitu ya kan ya ada itu ya Ah. market day gitu ya. Nah sebenarnya ya bisa dari situ juga bisa gitu ya. Tapi nanti mestinya memang usul kita, walaupun ini di beberapa perguruan tinggi juga, di beberapa tadi sekolah dasar, menengah dan juga atas itu sudah ada juga tuh. Jadi bagaimana sebenarnya menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu ya. Bahkan ya di beberapa kampus itu kan Rendra itu untuk di kurikulum itu sudah ada tadi, misalnya ada mata kuliah itu disebut dengan apa, manajemen jasa pendidikan atau mungkin wirausaha lembaga pendidikan. Gitu ya. Jadi bagaimana gini, alumni dari tarbiyah, dari pendidikan itu dia tidak hanya tadi tahu tentang cara mengajar atau mungkin ya tentang metodologi pembelajar, teori-teori dan sebagainya, tapi dia juga harus bisa mampu untuk apa, mendirikan atau membuat sebuah lembaga pendidikan. Nah, tentu saja konteksnya di sini adalah kalau dari sisi manajemennya oke, itu di MPI berarti ya, tapi dari sisi bisnisnya atau usahanya
Jadi ada namanya mata kuliah usaha jasa pendidikan. Usaha jasa Ini penting pendidikan. gitu ya, penting. Ya berarti seperti bimbel. Ya betul, betul ya. Kemudian Ya privat gitu kan ya, bimbel gitu sampai ya. yang online. Makanya kita misalnya kemarin kan waktu pas kursus ya. pandemi itu kan ada kita sebutnya merek misalnya Ruang Guru gitu kan ya. Itu kan luar biasa, Luar itu biasa apa mata kuliahnya adalah usaha jasa pendidikan. Iya, iya. Gitu ya. Dan itu kan nggak ada masalah, walaupun nanti jangan terjebak juga jasa pendidikan, berarti pendidikan dibisnisin dong. Wah, kayaknya kita harus tanya ke Pak Ketua nih. Gimana nih Iya. pendidikan dibisnisin gitu ya. Karena ini juga nanti mungkin next gitu ya. Mungkin ada juga kenapa banyak ini juga nih agak lebih jauh lagi. Kenapa pesantren kok mahal-mahal ya Kang Rendra ya? Nah, itu kan itu perlu kita itu next kali ya. next lah, kita gitu podcast ya. di lapangan Podcast, berarti. ya, khusus itu khusus untuk pesantren-pesantren yang mahal, masuk Iya. 60 Ada juta, apa kok 45 mahal? juta. gitu. Oke. Pasti ada sesuatu. Iya, balik lagi ke tadi. Jadi maksud saya itu adalah bahwa pendidikan wirausaha syariah itu mesti memang diajarkan itu ya dari sekolah dasar itu tadi, bahkan dari TK itu ya. Sejak dini lah. Sejak dini, bahkan dia masuk ke kurikulum mestinya gitu ya. Kurikulum misalnya ketika di SMA apalagi sudah ada mata pelajaran ekonomi misalnya gitu ya, atau mungkin apalagi kalau yang sudah ke manajemen bisnis dan lain sebagainya itu mestinya memang diberikan apa semacam satu mata pelajaran yang mengarahkan kepada siswa itu untuk bisa memiliki jiwa wirausaha, jiwa wirausaha gitu ya. Baik, closing Zat. Udah habis waktunya ya? Hampir sedikit lagi Zat. Sebelum kita nanya ke teman-teman. Oh iya, kita kasih kesempatan dulu bertanya nih, silakan. Baik, teman-teman yang ada di Zoom. Halo, assalamualaikum teman-teman semua yang di Zoom. Silakan, ada yang mau bertanya. Ini banyak yang hadir juga nih, alhamdulillah nih. Teman-teman semuanya silakan. Boleh ditampilkan videonya, dibuka loudspeakernya, boleh. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya, mau memberikan itu juga boleh Kang Reda. Bertanya ya. Iya, mau bertanya atau mungkin menambahkan boleh juga. Boleh silakan. raise hand, boleh raise hand. Raise hand. Ya, boleh juga kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita diskusi tentang ini ya, tentang pendidikan wirausaha. Ya, jadi bagaimana sebenarnya agar intinya adalah jangan sampai alumni kita itu ketika sudah lulus kok masih cari-cari pekerjaan gitu ya, masih cacat, saya mau kerja apa nih gitu kan ya. Karena mungkin jiwa wirausahanya itu mungkin atau justru masih mahasiswa nih. Oh iya, ada juga nih, kayaknya ada beberapa mahasiswa pasca kita nih. Gimana? Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya, diskusi. Silakan. Silakan raise-nya atau langsung open mic-nya aja. Boleh dibuka mic-nya, silakan. Ada yang mau berkomentar. Ini juga kita ini kan di live juga ya. Betul. Live juga, jadi nanti intinya itu adalah bagaimana agar kita itu bisa memiliki betul-betul jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha berarti seorang yang berani untuk mengambil resiko. Mengambil resiko. Silakan. Siapa nih yang mau bertanya nih? Silakan. Ini kameranya dua, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, jadi matanya suka ketukar gitu ya. Gitu. Ya, silakan ada yang mau bertanya kan nih, Pak Haji Ade Nanang, saya persilakan. Pak Haji Nanang. Res, ya boleh. Ya, silakan. Unmute. Masih di mute? Oh, masih belum. Baik. Ya, silakan. Pak Haji Ade Nanang, silakan. Ini paling belum kedengaran. Masih mute ya, atau di mute semuanya? Ya. Oke, silakan Pak Haji Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, terkhusus untuk yang terhormat Pak Rektor, Pak Pembicara, Pak Dr. Tahla, lalu juga Pak Dr. Misno, serta Kang Rendra, serta teman-teman semua. Mangga. Sejujurnya saya pribadi memang sekarang setelah dipaksa oleh Pak Rektor, akhirnya saya masuk SIPA. Masya Allah, dipaksa ya. Ya, maksudnya alhamdulillah dengan izin Allah, semoga saya bertambah keberkahan dari antum semua, terkhusus para guru, para dosen. Saya butuh doa dari antum semua. Yang sebetulnya kalau membahas tentang dunia ini,
maksudnya dunia entrepreneur serta dunia bisnis dan sebagainya, saya memang sudah bukan mengenyampingkan pendidikan sebenarnya dari kemarin, tidak juga, hanya saya tahu pendidikan betul, tapi pada akhirnya Allah baru berkehendak sekarang, tapi tidak ada skeptis dalam diri saya bahwa saya harus malu. Jujurnya memalu karena sudah paling tua sudah deh sekarang ini, Insya Allah Akbar Pak Rektor, Bukan maaf sudah ya. tua Pak De, sedang tua. Oh sedang Bukan tua. sudah. Iya. Iya. Sebetulnya memang apa namanya, saya senang banget kalau sudah dengar kata usaha, wirausaha dan sebagainya, karena apa namanya, mungkin culture kali ya, lebih ke budaya, mungkin lebih ke warisan, juga orang tua polanya juga begitu, semua harus dari dulu, sekalipun belum ada kalimat entrepreneur waktu itu, tapi yang saya tangkap bahwa ayo dong kamu harus jadi pengusaha gitu, ayo dong kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri, harus khairul kasbi amalur rajuli biyadihi, itu yang jadi konsep utama di keluarga. Sehingga sekalipun apapun intinya bahwa sekecil apapun, kalau orang tua bilang hasil kamu sendiri itu jauh lebih baik daripada entah kamu jadi apa, itu lebih baik kamu yang mendapatkan dari hasil keringat kamu sendiri. Saya apa namanya, usaha sudah dari umur 24 tahun sudah bergerak di usaha. Lalu alhamdulillah kalau melihat tadi dari pemaknaan tentang entrepreneur, bersyukur pada Allah bahwa konsumen saya yang 2007 sekalipun sekarang masih punya hubungan baik. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Padahal ayahnya juga sudah almarhum Pak. Semoga Allah merahmati beliau. Tapi tadi poin yang saya dapat itu mungkin hampir sama dengan orang tua yang bilang bahwa kamu datang ke Bogor itu bukan hanya sekedar usaha, tapi lebih kepada bagaimana kamu membangun persaudaraan, bagaimana kamu akan punya saudara yang baru, akan punya sahabat yang baru, tetangga yang baru. Nah, lalu ya bagus. Nah, lalu setelah itu semoga terlepas dari apapun, walaupun secara syariat memang kamu bengkel, ketemu orang juga karena kamu dipanggil untuk bikin pagar dan sebagainya. Tapi ada poin yang harus kamu tanamkan di sana bahwa orang itu akan jadi sababiah untuk terus kamu diberi kehidupan oleh Allah, yang artinya jaga kepercayaan orang itu dengan baik. Dan yang alhamdulillah saya sekalipun juga dengan segala kekurangan dan kebodohan saya juga terkadang human error saya juga terkadang berlaku. Tapi pada akhirnya saya harus berusaha bahwa ya Allah semoga siapapun yang pernah bertemu atau entah pernah bikin apa dan sebagainya juga akan terus mengingat dan akan jadi saudara setelah itu. Dan bersyukur pada Allah tadi tentunya yang 2007 juga alhamdulillah masih, sekarang malah sudah punya cucu alhamdulillah. Masya Allah. Menarik sekali, menarik. Sampai mau kuliah ke Unsil ke Tasik pun harus saya ngantar. Begitu kuliah pun saya juga harus hadir, begitu nikah sekalipun juga anaknya saya harus hadir. Alhamdulillah diakui jadi orang Bogor gitu. Menarik nih Kang Rendra nih. Baik. Mungkin ada pertanyaan nih Kang Rendra nih ke Haji Ade nih. Tadi ada dua sebenarnya itu. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan ini berarti sangat luar biasa ya ketika orang tua itu bisa atau mampu mendidik anaknya menjadi wirausaha. Itu yang pertama. Jadi mungkin boleh sharing nih. Kayak next time mungkin Haji Ade menjadi pemateri kita ya. Boleh. Kita undang nanti ya sebagai praktisi. Oke. Saya hadir bercerita bersyukur pada Allah tentang bagaimana bahwa pada akhirnya saya sebagai anak harus nurut sama orang tua. Lalu itu poinnya. Kedua bahwa saya harus berjuang untuk diri saya sendiri, untuk membangun kehidupan sendiri, tidak juga mengandalkan siapapun. Sekalipun jujur ini mohon maaf nih, sedikit flashback ke belakang, saya memang di keluarga tidak seperti kakak atau adik yang lain yang langsung diterjunkan ke bengkel karena orang tua dulu punya bengkel begitu ya, bengkel. Tapi saya lebih salah seorang mudah-mudahan mas antren begitu ya.
Ya itu tadi ada pertanyaan yang lucu tadi yang saya senang banget. Bagaimana seorang mahasiswa setelah dia beres kuliah tidak kelimpungan, harus nyari kerja kemana, harus bikin apa dan sebagainya. Itu pun yang saya rasakan begitu selesai masa santri, saya bingung. 22 tahun saya bingung. Harus ngapain gitu? Harus ngapain gitu? Iya. Ya, 22 tahun sampai 23,5 saya masih di kampung, ikut ngurus majelis, ikut ngurus masjid. Tapi setelah itu karena dulu kalau lagi mondok tuh suka nulis. Salah satunya begini, ya Allah tolong dong tikahkan aku di usia bagaimana usia Rasulullah 25. Kedua, hajikan aku dong di usia 40 sebagaimana engkau angkat ya Rasulullah. Tercapai semua. Ya, tapi di usia 23,5 saya kelimpung sementara orang tua ngomong sakit ini mana kudu kawin sih ya. Astagfirullahaladzim kudu kawin. Baik, mungkin itu. Kudu merapan budak baturnya. Ya, yang akhirnya dengan segala negosiasi ke ibu terutama, mohon izin saya mau hijrah sebagaimana Rasul juga hijrah ke Madinah. Itu tidak diizinkan setengah tahun. Saya harus negosiasi dengan orang tua, dengan ibu terutama. Begitu di angka 24, baru orang tua ibu merestui, tapi dengan catatan emak keberkahan dari ilmu yang mungkin entah itu alif ba atau apapun yang sudah kamu pelajari di pondok, emak jeung bapak dia pengen punya berkah itu. Kamu harus punya janji bahwa setelah itu entah dimanapun kamu ditempatkan oleh Allah, kamu harus janji untuk ya itu tadi minimal memberikan manfaat untuk orang-orang lain. Salah satunya dengan membagikan ilmu seumpama begitu, walaupun juga saya nggak punya ilmu. Iya. Terima kasih Pak Haji Ade Nanang, Masya Allah bisa luar biasa ya. Bisa memberikan insight kali bahasanya itu. Luar biasa ini. Cerita saking senangnya ketemu sama Pak dosen semua ya. Berkah mampir nanti, Masya Allah. Nah ini nanti harus ini nih Kang Rendra. Jadi Pak Haji Ade Nanang itu harus memberikan energinya itu untuk orang lain, untuk mahasiswa terutama tadi semangat untuk wirausaha. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih kan kalau untuk sendiri oke lah sudah. Tapi kalau untuk orang lain, untuk mahasiswa jadi bagaimana mahasiswa? Jadi kita anfa'uhum linnas itu biar kerasa, berarti kita undang ke Sirajul Falah nanti insyaallah deket ini ya. Mohon izin Pak Dr. Wisnu ganggu waktunya. Itu pun saya harus terapkan pola pikir ini ke anggaplah teman atau orang yang ngaji di sini, salah satunya juga mereka sekarang di semester 3 sebenarnya. Saya punya anak-anak sudah semester 3. Iya. Jadi Pak juga. Terima kasih Pak Ketua. Itu yang saya kan pola pikir mereka bahwa pertama jangan takut, jangan malu, lalu yang paling penting ayo dong lebih enak hasil sendiri 1 juta daripada 10.000 hasil minta. Udah itu poin. Cukup Pak Dokter Haji Ade Nanang, Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya, Masya Allah. Nah jadi memang ini dari masyarakat jiwa entrepreneur itu memang sudah ada culture. Sudah ada, betul. Alhamdulillah itu terbentuk ya. Terbentuk. Nah, ini kan menjadi salah satu yang menjadi gagasan baru mungkin bagaimana orang tua itu bisa mendidik menjadi habit. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Ertugrul tadi. Iya, jadi ya sesuai kan? Ya, betul ya. Oke. Nah, ini terakhir sebelum kita closing. Tadi Dr. Muhammad Tolha sudah ya ada muncul ide gagasan tuh. Betul. Nah, kemudian dari paparan atau curhatnya Pak Haji Ade Nanang seperti itu. Dan kemudian pembicaraan kita tadi dari Dr. Misno. Nah, ini gagasannya apa nih? Ya untuk kewirausahaan berbasis syariah ini di Indonesia. Di Nusantara gitu ya, global. Gitu. Ini gagasannya. Tadi kan model tuh, sekarang gagasan. Ya.
kan? Ya, baik, menarik sekali nih. Jadi memang ini levelnya harusnya di S3 gitu ya. Karena tadi model itu mengkonstruk model itu pasti levelnya adalah PhD ya, doktoral itu ya. Nah, tapi menarik sekali nih ketika kita bicara tentang entrepreneur gitu ya, jiwa wirausaha dalam konteks topik hari ini adalah tentang pendidikan ya. Jadi education of Islamic entrepreneur. Berarti pertama saya akan awali dulu dengan bahwa mungkin ada pertanyaan kenapa kita itu harus belajar dan kenapa kita harus mengajar anak itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Pertama, bahwa pendidikan gitu ya dalam konteks SD, SMP, SMA itu memang dia menyiapkan diri dia gitu ya untuk memang menghadapi berbagai permasalahan ya atau tantangan atau sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Itu yang saya pahami. Jadi kenapa harus pendidikan? Jadi pendidikan itu adalah menyiapkan manusia yang siap dengan berbagai resiko, berbagai permasalahan yang belum terprediksi sebelumnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian berarti yang kedua adalah bahwa entrepreneur sendiri atau jiwa entrepreneur adalah jiwa-jiwa yang memiliki komitmen, memiliki istiqomah, kemudian juga fokus pada tujuan dan berani berkorban serta bermanfaat, memberi untuk orang lain. Dan ini harus melalui tadi tarbiyah atau pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam ya, mulai dari SD diajarkan, SMP, SMA. Nah, ketika dia sudah masuk ke perguruan tinggi, dia sudah paham bahwa oh ternyata kenapa saya itu kuliah gitu ya, karena dengan kuliah itu kita bisa menstimulus cara berpikir kita, kemudian juga menyiapkan diri kita untuk menghadapi berbagai permasalahan yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, yang akan datang, yang akan dihadapi. Sehingga tadi ketika seorang mahasiswa itu lulus gitu ya, dia tidak berpikir ya kalau mikir standar ya oke lah ya nggak mas. Tapi dia tidak kemudian, aduh nanti saya mau kerja apa nih, saya cari kerja apa nih. Dia muncul kekhawatiran. Ya padahal sejak awal harusnya dia percaya yakin ya, apalagi kalau dalam Islam gitu ya, keyakinan bahwa dikatakan tuh wama min dabatin illa 'alallahi rizquha misalnya gitu ya, bahwa ya setiap orang tuh pasti punya rezeki, tinggal dia usaha gitu. Itu yang pertama. Menarik Ustaz, karena memang dari resiko-resiko yang akan datang itu jawabannya ada di kampus. Kenapa? Karena di kampus itu diajarkan analisa. Ya, bisa. Nah, itu cara berpikir. Makanya harus buat skripsi. Analisa supaya kedepannya ini nanti bagaimana. Baik, terima kasih. Ya. Masya Allah. Terakhir mungkin. Boleh. Ya, terakhir itu tadi karena belum selesai tadi itu. Jadi setelah memiliki jiwa entrepreneur, kemudian dia itu juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kemudian juga dia itu bisa istilahnya itu mewarnai orang lain. Dan dalam konteks Indonesia dan Nusantara berarti tadi kurikulumnya itu, ya kurikulum plus juga kurikulum yang dalam bentuk mata kuliah itu ya, itu ada gitu ya. Tapi ada kurikulum yang dia itu include ke dalam setiap mata kuliah ya, dan itu biasanya disampaikan atau menjadi dasar dari para dosen nih. Dosen itu untuk ketika dia mengajar itu ya bukan hanya transfer of knowledge ya, bukan hanya mengajar saja, tapi bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneurnya, wirausahanya, kemudian juga bagaimana energi itu bisa betul-betul mengalir gitu ya, betul-betul bisa ke mahasiswa. Itu Kang Rendra. Baik, terima kasih. Masya Allah sudah lewat 1 jam gitu. Lewat ya. Sudah lewat ya. Masya Allah ini. Ya. Masya Allah. Sobat Pusmes Sifa yang ada di Zoom dan juga di YouTube, Masya Allah terima kasih sudah menyimak hingga akhir diskusi kita pada siang hari ini. Jangan lupa Pusmes Sifa ini mengajak kolaborasi kepada sobat-sobat Pusmes semua ya. Karena Pusmes Sifa ini mempunyai ada layanan jasa dan produk Pusmes Sifa. Jadi teman-teman bisa kolaborasi produk ke Pusmes Sifa. Nanti ada bazar Pusmes Sifa, ada produk-produk itu nanti kita pasarkan, atau juga kolaborasi ilmu bersama Pusmes Sifa ya, bisa dengan menjadi narasumber, penelitian atau penulisan buku ya. Buku. Kemudian juga ada jika ingin berkonsultasi muamalah atau bisnis atau ekonomi ya dalam bentuk coaching ya, coach dibimbing ya bagaimana bisa berkonsultasi memecahkan masalah yang dihadapi oleh person.
Kemudian ada pemasaran produk-produk dari Pusmes Sifa itu sendiri ya, dengan akad samsarah. Masya Allah. Jadi itu kemudian atau ingin ikut training bersertifikat. Nah, jadi teman-teman yang ada di Zoom maupun ada di YouTube bisa ikut gelar non akademik ya. Bisa nanti gelarnya non akademik. Nah, juga yang terakhir adalah kita kolaborasi bagaimana Pusmes Sifa ini terus dapat berkontribusi luas terhadap masyarakat lebih baik lagi ya, dapat menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita potong. Bentar, mana sih ini? Ini galeri dulu ya, boleh. Silahkan dibuka. Oke, terima kasih Pak Haji, ya, Pak Haji ya, Nanak dan yang lainnya. Dari foto itu. Nah ya, screen ya. Ya, sip. Oke. Terima kasih. Ditunggu di Antos di Bogor.